Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah kali pertamanya kita daring untuk mata pelajaran seni budaya. Nah, anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Tia Anggraini. Kalian bisa memanggil saya Bu Tia. Nah, saya yang akan mengajar seni budaya khususnya untuk kelas 7 F, G, H, dan I. Nah, anak-anak, untuk materi seni budaya kelas 7 bab 1 adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan? Simak slide berikut. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita dapatkan ketika kita mempelajari materi menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah yang pertama, kita mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah diharapkan kalian nanti bisa mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sekarang mari kita melanjutkan tentang pengertian menggambar. Kalian pasti sejak kecil sudah sering sekali menggambar, entah itu karena keinginan kalian sendiri atau mungkin disuruh oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Nah, pengertian menggambar. Gambar adalah bahasa yang universal atau yang umum dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Sementara aktivitas mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi anak-anak, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Melibatkan aktivitas fisik itu artinya berarti menggunakan entah itu tangan ataupun yang lainnya untuk memegang peralatan menggambar. Nah, sementara melibatkan mental itu artinya berarti ada inspirasi yang dicantumkan atau yang dituangkan, misalnya dari alam benda, dari penglihatan, atau mungkin dari pikiran kalian sendiri, seperti itu. Lalu dari mana sih sumber inspirasi menggambar? Nah, jadi menggambar ini bisa dengan imajinasi, berarti dari hasil pemikiran kalian sendiri, bisa juga dengan objek. Nah, kalau eh, inspirasinya adalah melalui objek, berarti ada proses melihat. Nah, kemudian dicontoh seperti itu. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Misalnya kalian melihat waktu jalan-jalan di kebun binatang ada berbagai macam fauna di sana. Nah, kalian bisa mencontoh. Itu bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi menggambar. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita gambar? Nah, yang bisa kita gambar adalah flora atau tumbuh-tumbuhan, fauna yaitu hewan, dan alam benda yang merupakan objek dapat digambar. Alam benda itu artinya alam benda bisa buatan manusia ataupun alam benda yang sudah ciptaan Tuhan itu tadi. Kalau alam benda buatan manusia, contohnya seperti kendi, ceruk, piring, seperti itu. Sumber inspirasi untuk menggambarkan ada 3 macam tadi. Yang pertama yaitu flora, yang kedua fauna, dan yang ketiga adalah alam benda. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Menggambar flora berarti gambar yang menjadikan tanaman atau bunga menjadi objek yang hendak digambar. Kalian melihat bunga mawar. Nah, kalian bisa menggambar bunga mawar tersebut. Nah, sekarang menggambar fauna merupakan gambar yang bertemakan hewan sebagai objek yang akan digambar. Misalnya kalian melihat bebek, kalian ingin menggambar bebek. Oke, silakan saja digambar. Berarti sumber inspirasinya adalah dari fauna. Nah, yang terakhir, alam benda merupakan salah satu objek dalam seni menggambar berupa benda-benda merupakan buatan tangan manusia. Bisa berupa kendi, seperti yang saya contohkan. Kemudian bisa juga berupa ceruk, bisa juga berupa gayung yang dari bambu, itu juga bisa.
Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menggambar. Salah satunya adalah komposisi. Selain komposisi, ada yang namanya proporsi, ada yang namanya keseimbangan, dan lain sebagainya. Hanya saja yang perlu kita pelajari untuk materi yang pertama ini adalah komposisi saja terlebih dahulu. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan komposisi? Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama dengan objek yang ada di bagian kiri gambar. Contoh itu ada komposisi simetris, kalian perhatikan. Maka gambar yang berada di sebelah kanan itu sama persis ukurannya dengan gambar yang berada di sebelah kiri. Nah, sementara untuk pengertian dari komposisi asimetris itu untuk bagian kanan, bidang yang bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan bidang yang bagian kiri. Jadi bebas gitu. Mau kanan itu berapa banyaknya, berapa banyak objek gambarnya, kemudian yang sebelah kiri berapa banyak objek gambarnya, itu tidak masalah. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah sampai ke tugas. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nah, kemudian jawab di buku tulis kalian masing-masing saja. Tugas ini akan kita koreksi nanti setelah ada pembelajaran tatap muka. Jadi, waktu pengerjaannya bebas. Hanya saja jika kalian tidak mau menunda-nunda pengerjaan, maka setelah adanya materi yang saya sampaikan ini, silakan kalian langsung kerjakan supaya tidak menumpuk. Karena apa? Minggu depan pun pasti Bu Tia akan memberikan tugas lanjut. Baiklah anak-anak, kita sekarang sudah sampai pada penghujung materi. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran daring seni budaya pertemuan pertama ini dengan seksama. Pesan dari Bu Tia, tetap jaga kesehatan, patuh pada prokes, dan semoga kita segera diberi kesempatan untuk bertatap muka. Karena bagaimanapun Bu Tia juga ingin bertemu dengan kalian secara langsung, murid-murid baru yang bergabung di SMP Negeri 1 Kedumpring. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.